Kisah kali ini dibuka dengan seorang ayah yang sebut aja sebagai Daddy, yang sedang menceritakan sebuah kisah horor kepada putrinya yang bernama Anna. Dalam ceritanya itu, sang ayah menyebutkan tentang seekor makhluk yang bernama wildling, yang sering memangsa anak-anak dan berkeliaran di dalam hutan. Karena itu, Daddy memperingatkan Anna supaya jangan pernah meninggalkan rumah demi keselamatannya sendiri. Sejak kecil, Anna hanya ditempatkan di ruang bawah tanah, tanpa tahu seperti apa dunia luar itu. Bahkan sang ayah sampai memasang aliran listrik pada gagang pintu demi menjaga agar Anna tetap berada di dalam kamarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, rasa penasaran Anna terhadap dunia luar semakin bertambah. Karena itu pada hari ulang tahunnya, Daddy memberikan seekor hamster sebagai hadiah dan juga sebuah upaya untuk mengurangi rasa kesepian yang dialami oleh Anna. Selama beberapa waktu, hewan kecil itu benar-benar menjadi teman sejatinya Anna. Sampai pada suatu hari, Anna menemukan kalau teman kecilnya itu tiba-tiba telah mati. Mengetahui hal tersebut, Daddy lalu mencoba menghiburnya dengan mengatakan kalau si hamster kecil akan dikubur di sekitar pohon beri agar nantinya dia bisa terlahir kembali sebagai tumbuhan. Di malam hari, Anna mengalami mimpi buruk. Dia terbangun di tengah hutan, di mana saat dia mulai berjalan, Anna bertemu dengan wildling, sosok makhluk yang selalu disebutkan oleh ayahnya. Esok paginya, di saat Anna sudah terbangun, Daddy mendapati kalau spray tempat tidurnya Anna tampak berlumuran darah, yang artinya si Anna sepertinya akan segera beranjak dewasa. Namun bukannya memberitahukan yang sebenarnya, si Daddy malah mengatakan bahwa Anna telah terkena suatu penyakit. Anna yang memang tidak tahu apa-apa akhirnya percaya. Dan bukan cuma itu, Daddy juga memberikan obat termasuk suntikan dengan alasan supaya Anna cepat sembuh. Nah, singkat cerita, pada hari ulang tahunnya yang ke-16, Anna yang setiap harinya terus aja disuntik, akhirnya mulai menyerah dan meminta kepada ayahnya agar mau membawanya ke tempat yang lebih baik, seperti yang dilakukan kepada temannya, si hamster. Anna memang sengaja meminta hal itu dikarenakan tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Daddy yang mendengarnya sempat ingin menyetujui permintaan Anna. Namun ketika dia kembali sambil membawa sebuah pistol, Daddy yang tidak tega menghabisi Anna, kemudian memilih untuk menembak dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Anna terbangun di sebuah rumah sakit. Dalam keadaan bingung, Anna lalu berlari dan berusaha mencari jalan keluar. Sampai akhirnya dia tiba di bagian atap, di mana untuk pertama kalinya Anna bisa merasakan sinar matahari dan kemudian kembali pingsan. Beberapa jam setelahnya, Anna terbangun, tapi kali ini dia mendapati kalau dirinya sedang terikat dan tidak dapat melarikan diri. Di ruangan ini, Anna juga bertemu dengan seorang sheriff yang bernama Ellen, yang menjelaskan bahwa dia telah menyelamatkan Anna setelah tetangganya melaporkan adanya suara tembakan. Di tengah obrolan, seorang dokter lalu masuk dan memberitahu Ellen bahwa mereka telah menemukan sejumlah besar zat yang entah gimana caranya, zat berbahaya tersebut bisa masuk ke dalam tubuhnya Anna. Dokter menambahkan kalau zat ini biasanya digunakan untuk mencegah menstruasi, atau dengan kata lain seseorang sepertinya telah sengaja mencegah perkembangan tubuh Anna, sehingga menyebabkan efek samping yang sangat menyakitkan. Ellen yang penasaran lalu kembali ke kamar dan mendekati Anna sambil melepaskan ikatan yang membuatnya tampak ketakutan. Nah, setelah dibebaskan, Anna kemudian bertanya di mana ayahnya berada. Mendengar pertanyaan itu, Ellen lalu membawanya ke sebuah ruangan di mana diketahui bahwa ayahnya ternyata masih selamat, namun dalam kondisi kritis. Keesokan harinya, saat dokter mengunjungi Anna, dia memberitahu bahwa Anna sudah boleh pulang. Namun dengan satu syarat, dia terlebih dahulu harus masuk ke pusat penanganan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Mengetahui hal itu, Ellen tampak tidak setuju, karena menurutnya tempat tersebut hanya akan membuat anak-anak seperti Anna menjadi semakin frustasi. Akhirnya dengan perdebatan yang terjadi, Anna lebih memilih untuk pergi dan tinggal bersama dengan Ellen. Selama perjalanan ke rumahnya, Ellen menjelaskan bahwa Anna akan tinggal bersama dengannya, sampai nantinya mereka menerima hasil dari tes DNA. Karena itu, Ellen bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan oleh Anna ke depannya.
Sementara itu, ketika kendaraan mereka melintas, ada seorang pria misterius yang terlihat sedang mengawasi keberadaan Anna. Sesampainya di rumah, Ellen langsung memberikan Anna makan, serta memperkenalkannya pada adiknya Ellen yang bernama Ray. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, Ray tampaknya tidak menyukai kehadiran Anna. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, namun hal itu bisa terlihat dari sikapnya terhadap Anna. Anna yang tidak mengerti banyak tentang bagaimana dunia bekerja, lalu bertanya kepada Ellen, apakah Ellen adalah ayahnya si Ray. Mendengar pertanyaan itu, Ellen kemudian tersenyum melihat kepolosan Anna. Ellen menjelaskan bahwa Ray adalah adik laki-lakinya. Karena itu, hanya seorang laki-laki yang bisa menjadi ayah, sedangkan wanita seperti dirinya hanya akan menjadi seorang ibu. Dan dari sana, kedua pasangan pria dan wanita dewasa nantinya dapat memiliki seorang anak. Next, kemudian begitu selesai makan, Ellen lalu membawa Anna menuju ke kamar tempat di mana dia akan tidur. Saat berada di sini, Anna sempat meminta untuk menutup jendela. Anna menjelaskan bahwa dia sangat takut terhadap makhluk pemangsa anak-anak yang sering diceritakan oleh ayahnya. Meskipun Ellen terlihat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Anna, namun dia tetap berusaha meyakinkan bahwa selama berada di sini, maka Anna akan baik-baik aja. Nah, setelah memastikan Anna berada di kamarnya, Ellen kemudian pergi menuju ke rumah tempat di mana Anna tinggal. Di dalam basement, Ellen menemukan gambar dari makhluk yang terlihat sedang memangsa seorang anak kecil. Dari sini, akhirnya Ellen mengetahui alasan mengapa Anna begitu takut dengan sosok makhluk yang bernama Wildling. Esok harinya, Anna terlihat menemani Ray yang pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Selama berada di kota, keduanya sudah mulai saling berbincang dengan hangat. Bahkan Ray yang tadinya enggan mengobrol, kini sudah mulai mengeluhkan kehidupannya yang membosankan di kota ini. Di tengah obrolan, Ray tiba-tiba tertawa pada saat Anna melarangnya untuk memakan buah beri. Karena menurutnya buah tersebut berasal dari tanaman yang merupakan hasil dari teman hamsternya yang telah lama mati. Mendengar perkataan polos itu, Ray lalu menjelaskan bahwa hamster dan manusia tidak berasal dari tumbuhan, melainkan dari hal yang lain. Nah, karena ingin memberikan penjelasan yang to the point, Ray malah menunjukkan bagaimana manusia bisa lahir ke dunia, yaitu dengan cara memperlihatkan video bercocok tanam. Next, esok paginya lagi, Ellen yang sedang membersihkan kamar menemukan bercak darah di spray milik Anna. Menyadari kalau Anna sudah menjadi seorang wanita, Ellen kemudian memutuskan untuk membeli beberapa peralatan demi membantu proses datang bulannya. Ya, meskipun si Anna memang belum mengerti cara kerjanya, tapi Ellen tetap sabar sambil menjelaskan kalau darah yang keluar dari tubuhnya bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap wanita yang mulai dewasa. Nah, hari ini, Anna yang sudah didaftarkan kemudian pergi ke sekolah. Di sekolah ini, dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Jen dan bertanya perihal di mana letak perpustakaan. Dari sana, Anna lalu dibawa menuju ke perpustakaan yang dimaksud. Dan ketika sudah sampai, Jen yang kebetulan memang sedang menyebarkan undangan, lalu nggak lupa juga mengajak Anna untuk mau datang ke sebuah pesta. Setelah gadis itu pergi, Anna kemudian membaca sebuah buku, di mana di dalam buku itu, dia melihat gambar Aurora. Pada saat melihat gambar Aurora itu, Anna tiba-tiba merasakan koneksi yang tidak biasa. Ditambah lagi, dia bisa mendengar beberapa pelajar yang sedang mengejeknya dari belakang. Begitu selesai, Anna yang hendak pulang bersama dengan Ray, kemudian bertemu dengan seorang pelajar yang bernama Lawrence bersama dengan temannya, yang mana mereka berdua ini rupanya terlihat sedang membuli si Ray. Anna yang mengetahuinya lalu berusaha membelanya. Namun untungnya hal itu tidak berlangsung lama, karena si Lawrence rupanya sengaja membiarkan Anna dan juga Ray pergi dari tempat itu. What's your name? It's very impressive. Esok harinya, Anna yang terbangun memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri hutan. Saat berjalan lebih dalam,
Anna melihat seekor rusa yang tanpa disadari sosok pria misterius yang ada di kota, atau panggil aja dia sebagai Wolfman, tampak sedang mengawasinya. Di sini kelakuan Anna tiba-tiba mendadak berubah pada saat melihat rusa itu, yang secara naluriah dia lalu mulai memburunya, yang seakan-akan Anna ini adalah seekor hewan buas. Untungnya, Wolfman segera menghentikan Anna sebelum dia terkena sebuah jebakan yang dipasang di area tersebut. Sekembalinya ke rumah, Ellen yang mengajarinya bagaimana cara mencukur bulu kaki, kemudian menyebutkan bahwa hasil tes DNA sudah keluar, yang mana hasil tersebut mengatakan bahwa ternyata Daddy bukanlah ayah kandung biologis dari Anna. Mendengar hal itu, Anna sebenarnya tidak terlalu mengerti. Namun yang pasti, dengan tidak adanya orang tua kandung, maka menurut peraturan yang berlaku, Ellen juga tidak boleh mengasuh Anna terlalu lama. Karena itu, mereka sekarang hanya perlu mencari siapa orang tua kandungnya Anna. Di malam hari, Anna bersama dengan Ray tampak sedang mengamati bintang di langit. Anna sempat bertanya, apakah Ray pernah melihat aurora borealis? Ray menjawab bahwa dia belum pernah melihatnya. Hal itu dikarenakan lokasinya yang berada di utara, dan itu juga terlalu jauh untuk bisa dicapai. Nah, di tengah obrolan, Anna menyadari kalau temannya yang bernama Jen telah mengundangnya ke sebuah pesta. Dari sana, Ray lalu pergi mengantar Anna menuju ke rumahnya Jen. Begitu sampai, keduanya kemudian disambut oleh Jen yang tidak mengira kalau Ray bakal membawa seorang wanita ke pestanya. Singkat cerita nih, di tengah dentuman musik dan minuman, Anna dan Ray lalu terbawa suasana yang membuat keduanya saling berciuman. Anna yang menyadari ada darah di bibirnya lalu segera pergi menjauh menuju kamar mandi. Di sini Anna mendapati kalau beberapa giginya satu persatu mulai copot. Dalam kepanikan, Anna memutuskan untuk melarikan diri melalui jendela kamar mandi. Ia kemudian mulai berlari melalui hutan yang tanpa diduga Anna tiba-tiba diserang oleh seekor wildling. Namun untungnya Anna berhasil melawan balik dengan menggigit leher makhluk itu. Tapi naasnya, sosok yang tergeletak itu ternyata adalah Lawrence yang berniat memperkaos Anna. Sadar kalau dia telah melakukan kesalahan, Anna yang panik kemudian melarikan diri dan sampai di rumahnya yang lama. Anna memilih untuk kembali ke ruang bawah tanah, berbaring di tempat tidurnya, dan memikirkan semua perkataan ayahnya, yang mana si Anna ini baru mengerti bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh ayahnya ternyata bukan untuk melindunginya dari sosok monster wildling, melainkan sang ayah ingin memastikan bahwa Anna tidak menyakiti siapapun. Keesokan harinya, setelah membersihkan diri, Anna kembali ke rumah Ellen. Begitu berada di rumahnya, Ellen kemudian menanyakan apa yang terjadi semalam, yang sampai membuat Anna tiba-tiba menghilang. Nah, kabar tentang hilangnya Lawrence akhirnya sampai kepada Ellen ketika seorang petugas yang bernama Roger mendatangi rumahnya untuk memberitahukan hal itu. Karena merasa curiga, Ellen lalu kembali menginterogasi Anna. Tapi si Anna ini rupanya tetap tidak mau menjawab dan membuat Ellen menjadi sedikit kesal. Untungnya, Ray segera muncul dan menawarkan diri untuk menanyakan hilangnya Lawrence dengan caranya sendiri. Tapi ketika sedang menanyakan hal yang sama, Ray kemudian mengetahui kalau Anna telah kehilangan hampir semua giginya. Karena takut terjadi sesuatu, Ray lalu bergegas keluar supaya mau membawa Anna ke rumah sakit. Namun sayangnya karena si Anna tidak menginginkan bantuan mereka, akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri lewat jendela. Di malam hari, saat sedang berkelana di hutan, Anna bertemu lagi dengan Wolfman yang kebetulan lagi memakan hewan hasil buruannya. Wolfman yang kasihan melihat Anna lalu memberikan sepotong daging yang kemudian dimakan dengan lahap. Di momen ini, Wolfman tanpa diduga memeriksa bagian kuku dan juga giginya si Anna. Di sini lalu diketahui kalau Wolfman adalah seorang pengembara yang pernah melihat ketika para pemburu menghabisi para wildling 16 tahun yang lalu. Makanya pada saat melihat Anna, Wolfman cukup terkejut karena seharusnya sejak pembantaian itu tidak ada satupun wildling yang selamat. Nah, setelah menceritakan semuanya, Wolfman kemudian membawa Anna pergi ke makam ibunya yang berada di sebuah goa. Ketika berada di dalam goa,
Anna menemukan sebuah tengkorak bergigi tajam dengan lubang tepat di dahinya. Di sini, Anna mendapatkan kilas balik pada saat para pemburu menghabisi kaumnya, yang mana Anna dibuat kaget ketika mengetahui kalau ayah angkatnya, yaitu si Daddy, ternyata juga adalah seorang pemburu. Jadi setelah menghabisi ibunya Anna, Daddy menemukan seekor bayi. Tapi karena nggak tega untuk membunuhnya, Daddy pada akhirnya membawa bayi itu dan merawatnya, serta menamainya sebagai Anna. You're my special little berry. Beberapa saat kemudian, Ellen dengan terpaksa harus menangkap Anna. Setelah jasadnya si Lawrence berhasil ditemukan, termasuk pakaian Anna yang berada di lokasi kejadian. Begitu berada di penjara, Anna menemukan bahwa giginya yang sebelumnya copot kini telah digantikan dengan taring yang sama seperti ibunya. Nah, di sini dia rupanya juga didatangi oleh Daddy yang ternyata sudah sembuh. Kedatangan Daddy ke sini adalah untuk membawa Anna ke tempat yang lebih baik, yaitu dengan memberikannya suntikan yang berisi cairan. Anna memang menolak suntikan itu. Tapi di sini kemudian terungkap bahwa alasan Daddy membantai semua wildling dikarenakan anjing kesayangannya telah tewas akibat digigit oleh seekor wildling. Karena itu, Daddy juga mengakui bahwa dengan membawa bayi dari seekor wildling merupakan sebuah kesalahan besar. Keesokan harinya, Ellen yang berniat membawakan pakaian bersih tiba-tiba diperdaya oleh Anna yang berpura-pura tertidur di bawah kasur. Setelah berhasil keluar, dia lalu meminta Ray yang berada di dalam kendaraan polisi untuk membawanya pergi menuju ke Aurora Borealis sambil menjelaskan kalau dia adalah seekor wildling. Meskipun Ray masih terlihat bingung dengan maksud perkataannya Anna, namun dari sana keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sampai ketika malam hari tiba, Anna dan Ray memutuskan untuk beristirahat. Nah, di tengah hangatnya api unggun, keduanya tanpa sadar terbawa suasana, di mana Anna memutuskan untuk memulai pengalaman pertamanya bersama dengan Ray. Keesokan harinya, keduanya lalu terbangun di pagi hari. Dari sana mereka lalu berangkat menuju ke Aurora Borealis, yang tanpa diduga di sisi lain, para polisi dan para pemburu kini sedang berusaha mengejar mereka dengan menggunakan anjing pelacak. Menyadari kehadiran anjing-anjing itu, Anna kemudian meminta Ray untuk mempercepat langkah mereka. Namun sial, begitu sampai di suatu area, keduanya langsung dihujani tembakan. Untungnya, meskipun Ray terluka, mereka berdua masih bisa menyelamatkan diri dengan melompat ke dalam sungai. Karena merasa dalam bahaya, Ray lalu menyarankan agar mereka kembali dan memberitahukan hal ini kepada Ellen. Tetapi sayangnya, Anna menolak ide tersebut dan dengan terpaksa membiarkan Ray pergi sehingga keduanya kini harus berpisah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Next, setelah berpisah, Anna kemudian mencoba masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Ketika hujan mulai turun, Anna menyadari kalau para pemburu rupanya sudah berada di dekatnya. Karena nggak mau sampai tertangkap, Anna lalu menyamarkan dirinya dengan menggunakan lumpur. Dia melakukannya selama berhari-hari. Bahkan sampai 3 bulan berlalu, para pemburu itu masih tetap mencari keberadaan Anna, yang sekarang sudah hampir sepenuhnya berubah menjadi wildling. Nah, selama berbulan-bulan, para pemburu yang dipimpin oleh Daddy terus melacak keberadaan Anna. Tapi di sini, Anna yang sudah merasa capek melarikan diri terus-terusan, kemudian memutuskan untuk melawan dan menyerang para pemburu. Sementara itu, Ellen yang merasa curiga dengan aktivitas para pemburu, kemudian tiba di lokasi perburuan. Di sini, dia langsung mendengar beberapa tembakan yang dilepaskan termasuk jasad dari seorang pemburu. Menyadari kalau situasinya sangat berbahaya, Ellen lalu berniat meminta bantuan. Namun belum sempat dia melakukannya, Roger si petugas polisi dan juga ternyata adalah seorang pemburu lalu muncul dari belakang dan memerintahkan Ellen untuk meletakkan senjatanya. Tapi sial bagi si Roger, karena belum sempat dia bereaksi, pada saat melihat wujudnya Anna, Ellen yang terkejut langsung menodongkan senjatanya. Namun begitu Anna memperlihatkan perutnya dan mengatakan bahwa dia sedang mengandung anaknya Ray, seketika itu juga Ellen menjadi terdiam.
Di sisi lain, para pemburu yang tersisa memutuskan untuk membakar seluruh hutan demi mencegah Anna melarikan diri. Anna yang panik lalu mencoba bersembunyi di dekat goa tempat di mana orang tuanya dibunuh. Tapi karena asapnya terlalu tebal, alhasil membuat Anna pada akhirnya harus pingsan. Beberapa jam kemudian, Anna terbangun kembali dan berusaha mengumpulkan kekuatan untuk masuk ke dalam goa. Di tengah perjalanannya itu, tanpa diduga Anna ditembak oleh Daddy dengan menggunakan obat bius yang membuat Anna terjatuh nggak berdaya. Daddy yang mengetahui kalau Anna sedang hamil, lalu mencoba mengeluarkan bayi tersebut dari perut Anna. Tapi ketika dia hendak melakukannya, Anna berhasil mengambil obor yang tergeletak dan melukai Daddy. Dan bukan cuma itu, Anna kali ini tidak akan melarikan diri, di mana dia lalu menyerang balik dan menghabisi Daddy. Saat terbangun, Anna berada di samping Wolfman yang dengan tenang merawat luka-luka yang diderita oleh Anna. Yang meskipun Wolfman ini adalah sosok yang misterius, tapi di sini Anna malah merasa tenang dan tidak menunjukkan perlawanan. Esok paginya, petugas pemadam kebakaran tiba dan berhasil memadamkan kobaran api. Sementara Ellen dan juga Ray terus berusaha mencari keberadaan Anna, yang pada akhirnya mereka berhasil menemukannya, yang sekarang si Anna sedang berada di seberang sungai. Kali ini, mereka hanya bisa menyaksikan Anna pergi menjauh. Adegan kemudian ditutup dengan Anna yang akhirnya berhasil melahirkan bayinya, di mana dia juga pada akhirnya berhasil mencapai Aurora Borealis, sekaligus mewujudkan mimpi masa kecilnya. Itulah tadi alur cerita film Wildling yang dirilis di tahun 2018. Semoga kalian terhibur ya. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.